Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Yamal Fasadida dengan ujung MPM 154 akan mempresentasikan mengenai analisis permasalahan produsen ikan lele pada Sahabatan di Farm di Sukajaya, Kecamatan Bungosari, Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atas waktu dan tempatnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang pada kegiatan tersebut. Budidaya ikan lele ini merupakan salah satu sistem produksi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi sistem produksi tersebut. Transformasi utama dalam sistem ini adalah bagaimana benih menjadi ikan konsumsi dan bagaimana bahan baku menjadi pakan untuk ikan. Sayangnya, proses ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, contohnya seperti cuaca ekstrim, kemudian bahan pakan pabrik yang mahal, dan adanya kanibalisme pada ikan lele tersebut. Oleh karena itu, analisis ini penting dilakukan untuk memahami sistem secara menyeluruh dan mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan efisiensi budaya ikan lele tersebut. Sebagai informasi saja bahwa pada budaya tersebut menggunakan sistem bioflok. Menurut jurnal riset aquaculture, sistem bioflok ini terbukti meningkatkan kualitas air dan efisiensi pertumbuhan ikan lele. Saya akan membahas mengenai range picture permasalahan pada produsen tersebut. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, cuaca ekstrim. Contohnya apa? Contohnya pada saat musim hujan, yang dimana pada saat musim hujan ini, tingkat kematian pada ikan lele tersebut meningkat. Yang kedua, harga pakan pabrik yang mahal. Untuk masalah tersebut, sebenarnya sudah ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah mereka membuat pakan alternatif atau membuat pakan sendiri. Yang ketiga adalah produsen bingung atau tertekan. Yang keempat, adanya penjual ikan atau pengepul dan konsumen. Dan yang terakhir, pengelolaan kolam ikan. Maksud dari nomor 3 atau poin 3, produsen bingung atau tertekan apa? Maksudnya adalah bagaimana permasalahan tersebut tidak mengganggu atau tetap menstabilkan pengelolaan ikan serta pada permintaan konsumen. Ini kita akan membahas mengenai analisis catwalk. Ada beberapa poin. Yang pertama ada customer, di mana customer ini pihak yang menerima manfaat dan sistem budidaya ini adalah produsen ikan lele, kemudian ada pengepul serta konsumen. Kemudian yang kedua adanya actors. Aktor utama pada sistem ini adalah produsen ikan lele tentunya, yang berperan penting dari awal pembenihan sampai panen, kemudian pengelolaan pakan tersebut. Yang ketiga adanya transformation, di mana terdapat dua proses utama. Yang pertama adalah benih ikan diubah menjadi ikan konsumsi. Yang kedua ada bahan baku pakan diubah menjadi pakan untuk ikan lele. Bahan baku ini diolah dari bulu ayam atau jerawan ayam yang kemudian menjadi pakan. Yang ketiga ada worldview. Worldview ini sistem budaya yang memerlukan manajemen yang tepat, terutama manajemen pakan, manajemen ukuran ikan dan kualitas air. Yang kelima ada owners. Owners ini adalah lebih ke pemilik dari budidaya ikan tersebut. Dan yang terakhir ada environment. Terdapat kendala eksternal seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada cuaca ekstrim, harga pakan yang mahal, adanya kanibalisme pada ikan lele, dan sebagainya. Kita akan membahas mengenai mind mapping. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada input produksi, kedua ada proses budidaya, ketiga pasca panen dan grading, keempat pemasaran, kelima aktor yang terlibat, keenam permasalahan. Yang pertama ada input produksi, di mana di sini tuh ada benih ikan lele. Tanpa adanya benih ikan lele, tidak akan ada produksi budidaya ikan lele. Kedua adanya pakan ikan. Yang ketiga ada saprokan. Kemudian ada proses budidaya, ada pengolahan kolam, pemberian pakan sehari 3-4 kali, kemudian ada kesehatan ikan. Yang ketiga ada pasca panen dan grading, yaitu ada sortir ukuran dan penimbangan. Sortiran ini sangat penting dikarenakan tadinya ada kanibalisme pada ikan lele. Jadi kalau tidak disortir maka mereka akan saling memakan.
Yang keempat, adanya pemasaran. Pemasaran ini mereka menjual kepada pengepul atau kepada konsumen seperti pecelnya dan sebagainya. Yang berikutnya ada aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat ini ada petani atau pembudidaya ikan lele, pengepul atau agen, dan konsumen. Yang terakhir, permasalahan. Permasalahan ini sudah dibahas sebelumnya pada video yang berikut. Sebelumnya ada cuaca yang ekstrim dan harga pakan yang tinggi. Baik, kesimpulan dapat kita peroleh adalah budaya ikan lele ini memiliki potensi yang besar, namun dalam praktiknya masih terkendala, seperti cuaca yang ekstrim, harga pakan yang mahal, serta resiko terjadinya kanibalisme pada ikan lele tersebut. Untuk mengatasinya, mereka membuat pakan alternatif dari bulu ayam atau sebagainya, dan memperbaiki manajemen kolam. Berdasarkan analisis Rich Picture dan Catwalk, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada pengolahan pakan dan kualitas air, serta alur produksi hingga pemasaran. Dengan manajemen yang lebih baik dan penanganan terhadap kendala lingkungan, budaya ikan lele ini menjadi lebih efisien dan menguntungkan bagi produsen hingga konsumen. Kemudian, penelitian bioflok juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan efisiensi pada pakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.